Halo semuanya, balik lagi sama gue Afri, Gen Z Finance Coach yang 30 hari ke depan akan kumpas tuntas diskusi keuangan. Dan hari ini, first time kita nggak sama istriku, nggak sendirian juga, ada rekan kerjaku yang paling senior nih gitu di kantor Tambun Group oleh Mas Tambun Tugo. Halo. Oke, boleh mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu Mas Tambun. Kita nyebutnya sobat apa nih? Sobat digital. Sobat digital. Halo sobat digital, saya Muhammad Tambun Tugor, biasa dipanggil sama Mas Afri Tambun. Saya sehari-harinya selain menjadi seorang bapak, menjadi seorang pekerja, temannya beliau di tempat kerja gitu sebagai ahli konstruksi, atau manajer konstruksi di perusahaan kita. Gitu Mas Afri. Nah, tapi hari ini kita nggak bahas konstruksi nih, Mas Tambun ya. Ya, tapi betul. aku undang karena ada satu cerita yang sangat menarik nih. Iya, karena hari ini kita akan bahas investasi versus judi. Siap. Nah, ada cerita yang menarik banget nih. Betul, menarik bahwa banget ya. ada Mas Tambun itu pernah menang togel ya. Betul. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit Mas gimana ceritanya tuh bisa menang togel. Ya. Jadi tips and triknya mungkin gitu. Oke. Jadi gini Mas Afri ya, kita dulu namanya penasaran ya, semua hal kita pengen coba gitu ya. Dulu ketemu teman-teman gitu kan, ada yang suka main togel ceritanya. Kita ngeliat-ngeliat ya menarik gitu dan mencoba. Kebetulan Kapan itu? Tahun berapa itu? itu sebelum aku pindah kerja itu Tahun 2021 2022 lah, setelah COVID itu kan? setelah COVID. Oke, sebelum Iya. COVID belum? Nah, setelah COVID itu kan togel yang ini kan merebak ya, barengan sama judul barengan sama apa namanya, yang spin itu. Oh, spin. Iya itu barengan sama itu, tapi aku nggak main itu, mainnya judi online togelnya ya, totoan gelap gitu. Untuk yang belum tahu, togel itu apa nih Mas? Kan kita masih Togel itu totoan gelap ya, zaman dulu kan kita masih manual beli di pangkalan gitu ya, tempat mie ayam atau pangkalan ojek gitu ya, kita nyatet ada bandarnya gitu ya, kita beli 1.000-2.000 gitu kan. Sekarang udah mutakhir nih pakai website gitu ya. Temanku dulu tukang ahlinya website gitu, kita cuman top up ya kan, top up terus kita isi tuh top upnya. togel. Top upnya di mana tuh? Jadi togel tuh kayak kita menentukan 1 sampai 4 angka. 1 sampai 4 angka. Kita susun ya kan, kita susun berdasarkan apa ya, naluriah lah ya. Kan ada 1 sampai 9 0 sampai 9 tuh 10 apa namanya, 10 angka kita atur kan. 4 angka kita pilih susunannya, nanti diacak tuh sama server Hong Kong sama server macam-macam lah. Di tiap negara itu ada Mas. Punya togelnya masing-masing gitu ya. Kebetulan aku dulu ikut Hong Kong tuh jam 10 malam bukanya. Ikut kita. Sebelumnya sebenarnya ada cerita menarik kenapa aku bisa dapat. Ceritanya setelah beberapa kali ikut nyoba-nyoba itu kan, menang 100-500 tuh awal-awal tuh. Menang 2 angka, nebak 36 benar gitu-gitu ya. Dapat 500. Nah, beberapa selang kemudian itu aku mimpi ceritanya. Pakai ada ilmu mimpi nih kan. Namanya mimpi, aku juga tidak tahu, mungkin kan bawah alam sadar kita ya, mendorong kita untuk kita akhirnya mimpiin angka gitu kan. Mimpiin angkanya 12 ya kan, yang aku impiin. Terus aku cocok-cocokin lagi lah sama seharian ini aktivitasku apa kan, sebelum jam 10 malam kan kita nyusun tuh angka kan. Kita cocok. Wih, kayaknya aku masa ada beberapa susunan angka tuh Mas, ada 10 lah kurang lebih. Nah, salah satunya itu 2113. Karena aku cocok-cocokin kayaknya 12 harus dibalik ketemu gitu lah. Namanya ilmu cocokilogi, semua hal alam kita nggak ada dasarnya, kita kan cuman logika yang nyocok-nyocokin aja gitu kan, keadaan alam gitu kan. Saat kita pasang jam 10, aku tidur kan, udah nyetor ke teman gitu. Ada 10 barisan gitu ya, 10 totoan gitu yang aku pasang. Jam 11 nelpon terus kita lagi tidur enak-enak nelpon, Mas kita lagi hujan uang nih. Wis, kita agak penasaran tuh, emang kenapa? Tembus Mas angkanya, karena sebelumnya susah teman-teman. Bayangin dari 0 sampai 9 4 angka kan disusun ada 10.000 kemungkinan ya. Kita cuman coba-coba tuh 1, 2, 3, 4 gitu kan, nggak pernah dapat. Aku nyoba sebelumnya juga ya ada beberapa kali gitu, memang sulit karena kan ada 10.000 kemungkinan kita harus dapat, kan nggak mungkin 10.000 kita pasang kan.
Karena ya percuma kita ngeluarin 10.000 ya kita pasang, kita rugi juga gitu. Hadiahnya soalnya nggak seberapa, hadiahnya tuh 20 kali lipat atau 10 kali lipat gitu ya. Oke. Hadiahnya nah, itu ya aku udah dapat tuh dengan 2.000 rupiah masang cuma langsung dapat 18 juta. Oke. Itu berkali-kali lipat dong Mas. Wih, berkali lipat 10.000 ya apa? Nggak sampai 10.000 sih. Ada yang kali 10.000 langsung. Oh, oke. Cuman ada yang 9.000 gitu kan, nggak mau bandarnya kalah kan. Nanti diturunin sedikit dari angka total maksimal kalinya kan. Kalinya 10.000 lumayan nih, 18 juta Mas dengan 2.000 coba. Ih, kita gimana lagi ya? Wah, seneng banget tuh. 2.000 terus ya namanya uang begitu ya, mungkin habisnya juga cepet teman-teman ya kan. Teman-teman yang suka emasan juga kita bagiin gitu ya. Hal-hal yang nggak berguna juga lah. Karena aku hindarin banget, wah kayak gitu aku konsumsi lah, apalagi buat keluarga aku hindarin lah. Buat hal-hal yang memang hal-hal yang itu 18 jutanya dipakai buat apa berarti? Ya kita sebar Mas, kasih teman, beliin handphone temen juga gitu. Namanya handphone ini ya, apa sih? Uang nggak yang gimana ya kita dapetin nggak effort ya kan, uangnya kan keluarnya juga pasti nggak effort kan. Ini orang butuh, handphonemu jelek nih, beliin. Nggak mikir-mikir, karena gue merasa uangnya nggak hasil kerja payah kan, kerja hasil keringat gitu, jadi ya semua aku keluarin gitu, aku hindarin buat aku konsumsi juga buat keluarga gitu, karena kan uang kayak gitu ya, jadi yang buat apa nolong happy-happyan gitu aja lah, nggak apa-apa gitu. Tapi aku juga nggak mabuk sebenarnya, tapi kan lebih kita kasih ke teman-teman tongkrongan ya buat mabuk mungkin, namanya anak-anak dulu tongkrongan itu anak-anak kuli. Oke. Anak-anak kuli bangunan. Tapi gitu. Itu setelah menang nggak masuk lagi, Mas Ambon? Nah, sadarnya aku karena aku menyadarin dan juga aku sebenarnya punya batasan gitu. Mungkin ini ya nggak bisa berulang dengan cepat kan. Jadi ya mostly sudah berapa bulan ya? Ya sampai uang aku yang dari itu habis lah. Oke. Karena lebih lagi kan pakai uang sendiri kan juga. Ya aku pikir ya kenapa ya gitu. Tapi memang menarik gitu. Kadang suatu saat kalau kita lagi tertekan berpikir jual aja lagi gitu ya. Karena menarik Mas. Oke. Karena pernah ngerasain menang. Apalagi kalau menang pasti teman-teman tuh emosinya lebih gila lagi sih. Ya kita setengah sadar lah. Alhamdulillah lah. Jadi juga ketemu teman-teman yang baik juga kan, akhirnya ya sebenarnya lingkungan juga mempengaruhi gitu. Tapi itu memang menarik. Oke. Ya, 2.000 Karena rupiah. aku ngelihat polanya emang kayak gitu sebenarnya. Jadi dikasih main dikasih menang dulu, terus lebih gede lagi biasanya Mas. Nah, Tapi itu Mas kayak kalau itu slot tuh. Kita nggak slot. Kalau slot tuh kan kayak kasih menang komputer yang ngatur gitu kan, terus gacanya dapat gitu kan, kita nggak togel memang udah kayak ya sama sebenarnya ngimpi juga ya kan, maksudnya hal yang mustahil. Bayangin dari 10.000 kemungkinan kita harus nebak salah satunya untuk berhasil kan, itu ya susah lah ya, tingkatannya sangat susah ya. Hoki banget lebih kecil, lebih besar kemungkinan kalahnya dibanding kemungkinan menangnya. Betul. Tapi itu yang sering banyak orang itu mungkin tadi ya kata kuncinya adalah ketika Mas Tambun lagi tertekan, ketika Mas Tambun lagi ada kebutuhan misalnya, betul. ada pandangan mau balik lagi. Iya, godaan. Ini kayak hammer, kayak rokok, itu kan satu hal yang aku samain lah. Oke. Kenapa kira-kira Mas kalau misalnya itu? Namanya ya mungkin butuh instan, nggak effort lebih kan. Kita kalau nabung sedikit-sedikit atau investasi, kita kan, aku dulu juga pernah investasi kan takut. Investasi dulu pernah aku ikut beberapa investasi dengan sulit nariknya Mas. Ketika narik butuh waktu lama, harganya turun. Jadi kayak gitu aku kayak investasi bener gak sih gitu kan. Kayak apa memang gue yang nggak ketemu yang pas gitu kan. Itu yang aku rasain gitu ya. Ada rasa kayaknya judi aja lah ya. Uang sedikit ya kan, kita misalnya bisa batasin misalnya 100-200 minggu gitu misalnya kan, ya anggap aja kita nggak jajan ya, kita hilangin jajan kita ganti itu kan, siapa aja tahu hoki lagi gitu kan. Tapi ya sekarang nggak aku lakuin karena memang ya bodoh juga sih, lumayan 100-200 buat anak sih sekarang daripada buat main judi gitu kan. Oke, gitu. Aku ngelihat polanya nih berarti teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita
belum punya kebutuhan, belum punya kewajiban juga gitu kan, belum punya tanggungan, yaitu kita melihat judi itu sebagai kemungkinan kita bisa langsung kaya mendadak. Betul. Mungkin kayak gitu betul, ya. betul, betul. Oh mungkin uang kecil nih, Instan. mungkin 50.000, 100.000, 200.000, hilang pun nggak masalah. Nggak masalah. Nah Betul. itu yang mungkin bisa jadi ladang pertama kali itu ya untuk kita kecebur. Oh nggak apa-apa lah Ya, gitu. emosinya dapat tuh, Emosinya. apalagi kalau menang gitu. Ya, oh Naik 100.000, 200.000, oh masih kalah, 100.000, 200.000 lagi masih kalah lagi. Oh Betul, dikasih betul. menang, muncul tuh euforianya tuh. Betul euforianya, nggak kalap lah ibaratnya ya. Gue pernah menang, terbukti nih gitu. Emang Masa kayak- nggak bisa lagi kan gitu? Iya, karena teman-temanku beberapa ya puluhan juta bisa habis di situ mas. Oh gitu. Puluhan juta itu dengan langsung gede apa kecil-kecil? Kecil-kecil, ya bayangin kalau setiap hari misalnya 1 juta gitu ya, kayak masang 1 juta gitu kan 20 barisan gitu ya kita ini 20 kali 2.000 aja lumayan kan. Tapi kan ada yang masang 5.000, ada yang masang 10.000 juga. Kalau emosi tadi kayak merasa yakin gitu kan namanya orang Oh berjudi. ada mimpi. Ada mimpi lagi ya, aduh. Itu udah pasti tuh. Kan itu. Ya cuman alhamdulillahnya dulu kita masih ada kontrol ininya lah. Namanya kontrol bahwa ya ini nggak mungkin semudah itu gitu ya. Karena logikanya tadi 10.000 angka kita harus nebak 1-2 atau mau masang 10 tapi kalau 10 ribunya kita yang rugi malah kalau masang 10.000 kan. Masangnya juga susah kan, 10.000 banyak banget ya kan. Itu mas dari pengalaman judi mas sebenarnya. Ya, itu yang secara tidak sengaja aku pernah. Banget. Kalau teman-teman Mas Tambun yang terakhir itu paling gede yang tadi 10 juta atau ada yang jarang sampai... sih, aku doang yang dapat 15 juta, yang lainnya paling cuma dapat 500.000 karena kan kalau masang 2 angka kan dapatnya lebih kecil kan. Tapi memang kemungkinannya lebih besar gitu kan, karena kan kalau 2 angka 100-an kan 100 probability ya kan. 00 sampai 99 itu kan 100 probability kan. Berarti sebenarnya yang paling gede yang paling gede menangnya itu cuma Mas Tambun doang nih gitu. Iya, betul. Alhamdulillah. itu alhamdulillah nggak ya? Bingung juga saya. Ya kalau aku anggap tetap rezeki yang tadi sangka juga kan. Bisa nolong orang juga ya, alhamdulillah. Tapi ya jangan ditiru. Kalau aku saranin teman-teman jangan ditiru, apalagi slot dan lain-lain tuh. Lah. Kita kerja yang pasti-pasti aja, effort dapat duit, nah udah itu karena sebenarnya yang tadi ya, ketika dapatnya cepat, keluarnya juga lebih cepat lagi. Keluarnya lebih cepat juga. Gitu, kalau menang. Dan yang pasti kita nyetor tuh ke bandar kan. Betul. Gitu, dengan adanya adiktif, dengan adanya kita makin kecanduan, pengen Mas Tambun aja menang nih gitu kan. Betul. Orang jadi pengen. Mungkin multiplier-nya yang lebih besar lagi. Mungkin Mas Tambun kalau misalnya ada patah 2 patah nih ke teman-teman Mas Tambun yang kira-kira masih jalan, mungkin nggak ditogel ya, mungkin kemarin saat ketemu tuh pernah ketemu teman lagi gitu yang mantan teman main-main gitu ya. Aku tanya sih udah nggak mainnya, bersyukur alhamdulillah, berarti kan udah sadar gitu ya bahwa memang yang nggak pasti itu ya jangan ditiru gitu. Tapi memang menarik guys, memang menarik togel itu ya. Kalau bahasaku ya, kalau memang kita bisa ngontrol dengan baik ya, itu perspektifku dulu gitu ya. Kita bisa ngontrol baik, overnya nggak terlalu gitu ya, nggak lebih dari pengeluaran jajan kita sehari-hari misalnya atau pengganti ya, mungkin menarik juga bahasaku dulu ya, mengaminkan itu karena mungkin kita ngontrol gitu kan, nggak lebih dari segini nih setiap harinya, misalnya nggak lebih dari 20.000, nggak beli di 10.000, karena kita jajan kan juga sebenarnya sehari 2 hari, seminggu kan kurang lebih angkanya segitu ya. Karena kan kita tiap hari kan pengen jajan apa gitu ya, jajan-jajan gitu ya, itu kan bisa kita sip. Sebenarnya kita nggak jajan juga nggak apa-apa kan, uang itu bisa kita pakai, tapi juga segitu kalau ditabung juga lumayan ya. Tapi ya namanya iseng ya, orang main iseng ya, karena menarik juga kalau dapet gitu. Iya, emang kalau aku melihatnya itu ya, cerita kayak mendadak itu pasti jauh lebih menarik dibanding kita ngobrolin harus investasi, harus nabung di bank puluhan tahun,
pasti lebih menarik. Wow, gua taruh berapa puluh ribu jadi jutaan gitu kan. Iya. Itu yang membuat mungkin banyak orang yang kayak teman-temannya Mas Tambun yang setoran ke bandarnya, yang orang mah rutin setoran ke istri, ini setoran ke bandar. Nah, iya, tapi ya sebenarnya aku kan pernah juga investasi, Mas. Investasi, pernah juga main judul gitu kan. Sebenarnya aku melihat dulu juga investasi itu sama ya. Investasi itu kan juga suatu hal yang kita nggak pasti kan naik apa turunnya. Soalnya dulu kan beli saham kan kadang memang naik turun tuh. Mas ya, coba Mas bedanya togel sama investasi itu apa? Itu aku dulu juga merasa investasi kurang gitu kan. Togel juga ya gitu dapat nggak dapat, dapatnya cuma sekali teman-teman, dari mungkin jutaan kali aku mencoba kali ya, nggak nyampe jutaan sih, habisnya cuma 5 juta lah. Dan sebenarnya masih untung ya, dapat 18, aku spend habis 5 juta itu sebenarnya kan masih untung ya. Tapi uang itu juga sih sebenarnya. Tapi dengan 5 juta aku bisa nyetop gitu. Nggak over dari yang aku. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Mas, judi sama investasi sama aja nih. Betul. Kan? Sama-sama naruh duit, sama-sama mengharap uangnya berlipat ganda. Betul, gitu kan? iya. Oke, mungkin dari sisi itunya betul ya, dari sisi kita ngeluarin uang dalam beberapa waktu duit kita balik gitu, tapi banyak banget fundamentalnya yang beda banget gitu. Kalau aku ngelihatnya ada 3 hal nih yang ngebedain antara judi sama investasi gitu. Yang pertama, siapa yang punya kontrol. Yang tadi misalnya kalau misalnya di togel atau di slot itu yang punya kontrol itu bukan kita, Mas. Betul. Tapi yang punya kontrol yang bandarnya, pemiliknya, platformnya. Bahkan kalau sekarang kan banyaknya judol nih, itu kan jadi online yang sebenarnya udah algoritma. Betul. Gitu kan? Slot itu algoritma, aku rasa tuh. Algoritma. Mainin emosi. Majority-nya pasti kalah lah kita lawannya. Kalau ini kan komputer kan, gitu. Jadi kontrolnya nggak di kita. Betul. Ya, beda kalau investasi kita bisa pilih. Gitu. Tadi Mas Ambun, kalau di saham bisa naik turun dan sebagainya, kita bisa milih yang lebih resikonya lebih rendah. Gitu. Bahkan kalau misalnya di 2 tahun terakhir itu emas sebenarnya, yang barangnya bisa kita pegang dan secara harganya itu sekarang itu naiknya hampir 1,5 kali lipat. Selama 2 tahun terakhir. Iya. Dengar-dengar emang emas lagi naik tuh kemarin ya. Ya emas. Terus kalau misalnya yang lebih aman lagi ada deposito. Itu yang pasti naik lah gitu, apapun yang terjadi kan. Uangnya juga aman lah ya. Uangnya aman di bank dan sebagainya. Jadi kontrolnya ada di kita. Yang kedua itu terkait nilainya. Gitu. Ada yang nilai kalau misalnya judi itu kita masukin, kalau kalah nol besar. Hilang aja. Nggak ada security apa itu. Nggak ada security. Imbang uang lah. Betul. Dimana kalau misalnya di investasi majority itu ada kita nilai tambahnya. Ada yang mungkin naiknya signifikan, ada yang naiknya kecil-kecil tapi pasti. Kan tergantung resiko kita nih. Kita mau resikonya kecil, berarti kan ngambil yang aman-aman aja. Atau mau kita yang mau resikonya besar, kita main aset-aset kayak saham dan sebagainya, yang sebenarnya aku juga nggak merekomendasikan, Mas. Kalau saham ya, karena memang menarik kan, naik sekali meroket. Iya, karena yang harus dipelajari banyak. Gitu. Jadi nggak cuma ngikutin kata influencer doang gitu kan. Apa namanya, Timothy. Wah, tahu Mas Timothy? Wah, itu sering lewat tuh beranda itu ya kan. Suruh beli apa namanya? Sudah beli Bitcoin. Nah, itu yang volatilitasnya besar sekali. Yang ketiga itu apakah itu sekali main doang atau mainnya continuity. Karena kan kita tahu ya ada yang namanya infinite game. Betul. Gitu. Nah, uang itu atau hidup kita itu infinite game, Mas. Jadi nggak cuma sekali menang kalah doang. Tapi karena bisa aja sekarang lagi naik, tapi di besoknya bisa turun lagi. Jadi kita harus melihatnya nggak jangka pendek. Kalau di judi kan sekali main selesai, besoknya main lagi selesai gitu. Kalau ini hari ini bisa naik, besoknya bisa turun. Jadi kita harus lihat aset-aset yang long time, yang jangka panjang, kayak gitu-gitu. Wah, bener juga ya. Kayak di kerjaan aneh nih sebenarnya ya. Kerjaan kita tuh kan ada ngebor air. Ngebor air itu emang nggak bisa sembarangan titik kita bor itu air. Kenapa gitu tuh? Karena kan ngebor air sumber air itu nggak bisa sembarangan, harus ada metodologinya, persiapannya, alatnya gitu ya, perencanaannya gitu, sehingga kita
bisa tahu nih di titik ini ada airnya. Jadi ada alat sederhana itu yang buat kita nyari sumber air tuh Mas. Alat apa tuh namanya? Aku juga nggak tahu tuh namanya. Dia kayak semacam jarum-jarum segitiga gitu. Dia menunjukkan kalau ada air, dia gerak-gerak tuh di situ di bor pasti ada ketemu air tuh. Oh, kalau sembarangan belum tentu ketemu Mas. Jadi ada ilmunya juga Ada ya ilmunya juga. buat ngebor air. Nggak kayak togel tuh ya kan, kita sembarang angka aja insya Allah dapat. Iya. Bener banget tuh Mas. Tapi kenapa ya orang kok kelihatan ya, teman-temanku tuh juga lama kan main judinya. Entah sekarang juga mungkin masih main gitu ya, dengan cara yang tadi gitu, nggak lebih dari yang dia bisa usahakan gitu ya. Kenapa bisa sustain lama kan biasanya orang-orang bisa ngontrol gitu. Kenapa orang-orang cenderung lebih suka yang muda itu Mas? Makanya togel nih jadi alternatif gitu ya dibandingkan mungkin berpikir untuk berinvestasi yang bisa dikontrol. Kalau aku melihatnya sekarang karena generasi sekarang ya itu lebih senang sama sesuatu yang instan. Gitu. Indomie goreng instan. Terus kalau mau kemana-mana pakai Grab, Gojek instan. Itu semua hal instan. Jadi ketika diceritain, oh kita harus kaya, caranya begini, 30 tahun, nggak ada yang mau Mas. Ya. Togel, setahun bisa ya kan, asal dapat terus. Togel sekali langsung kaya kan. Nggak juga ya, nggak mungkin lah. Iya, jadi teman-teman. banyak banget yang kayak gitu. Oh kita nggak punya duit nih, bisa pinjaman online. Oh betul. Tinggal pakai KTP, dapat uang, gitu kan. Jadi gagal bayar ya. Gagal bayar. Jadi aku melihatnya semua hal yang sekarang karena dimudahkan dengan teknologi, jadi orang makin pengennya instan. Betul. Dan ya terutama makanya sekarang kan banyak yang ketipu tuh, kan yang ketipu saham-saham gorengan lah, ketipu sama investasi lah, itu karena influencer kan, influencer karena pengennya kayak instan aja, tapi nggak tahu caranya gimana. Jadi dulu sempat viral binomo tuh ya, binomo orang nyoba gitu. Teman kita ada itu binomo. Iya, binomo trading itu ya trading tapi kayak judi. Jadi cuma dua pilihannya naik atau pilihannya turun, dan itu apa namanya? Nggak ketebak banget kan? Dan grafiknya itu nggak kemana-mana. Jadi grafiknya bukan grafik yang real, tapi kayak beneran mainan aja. Ya Allah, itu sumpah ya. Itu tolong temennya Mas Tambun. Siap, nanti kita ini ya sadarkan. Itu sama gitu tuh katanya. Kalau ngaku ke saya sih baru 600.000 Mas. Iya karena alhamdulillah nih kan hari ini tercerahkan itu. Besok temenku akan aku ingetin ya bro ya, besok ya kita ingetin lah ya. Iya, jadi buat teman-teman yang lain yang merasa pakai website ini nih bisa gacor gitu kan. Iya, itu. Pakai website itu tuh. Pakai aplikasi ini gitu kan. Oh, gue udah dapat sekian gitu. Nah, itu sebenarnya tinggal menunggu aja gitu. Kalau misalnya dimenangin sekarang jangan bangga gitu. Kalau udah menang nih ya udah langsung out dan sebagainya. Jadi nggak usah. Karena banyak banget teman-teman bener kayak gitu. Yang orang gampang banget terjebak karena mudahnya tadi ya, mudahnya dapat uang gitu. Udah mau uang kerja ya. Ya sih mau kerja itu gitu. Udah sesimpel lah ya, sesuai ajaran Nabi lah ya. Kalau mau uang kerja gitu ya, jangan atau nggak punya orang tua kaya. Aduh, atau punya mertua kaya. Atau punya mertua sama pasangan kaya. Atau nikah sama janda kaya bisa juga. Itu. Ya kalau ada nanti Mas. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu Mas Tambun. Makasih banyak. Terima kasih sudah datang di Siap, sama-sama kami. Oke, jadi kayak biasa teman-teman. Jadi itu investasi versus judi. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya uang gratis di dunia ini, gitu kan. Betul. Jadi kalau kita mau duit ya harus kerja dan even judi juga kita harus ngeluarin uang dulu kan. Buat uang nggak gratis kan. Tapi majority itu kan nggak membuat kita kaya, kan membuat kita miskin. Betul. Gitu. Itu buat minggu ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like, comment and subscribe ya guys ya. Komen kalau misalnya apa lagi mau dibahas. Tadi kita udah bahas togel. Ya boleh, apalagi mau konstruksi boleh komen nanti ya. Biar tambah kita ajak ke lapangan gitu ya, biar sering ke lapangan untuk kalau ada pertanyaan konstruksi. Ya. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Oke. Gitu. Sekian dulu buat hari ini, kita ketemu lagi besok. Bye bye.